Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Selamat datang kembali di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita yang heboh di masyarakat, yaitu masalah kepolisian yang ikut ngurusin dapur MBG. Yaitu beritanya itu yang kabarnya yang heboh itu, yaitu kepolisian itu sudah membangun ribuan dapur MPG, jadi tidak ngurusin para mafia-mafia ini, yaitu Kapolri sedang sekarang itu lagi ngurusin MPG, yaitu beritanya itu sudah membangun dapur MPG di mana-mana itu Polri. Gimana tanggapan masyarakat ini tentang seharusnya polisian tentang ngurusi aduan masyarakat, tindak kejahatan, menindak kriminal yang terjadi di mana-mana, menindak korupsi. Nah, ini sekarang malah ngurusin dapur MPG, ngurusin panci. Dan saudaraku, minta dukungannya dengan ikhlas, dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News. Karena channel ini tetap bisa eksis, menayangkan berita-berita yang bisa memberikan edukasi pada masyarakat, memberikan wawasan. Bagaimanakah beritanya? Kita simak videonya berikut ini. Berita polisi Polri membuka 1.500 dapur MBG ya. Menurut saya itu bukan sedikit ya, itu lebih ke multifungsi polisi ya. Dari mulai mengamankan masyarakat, kemudian sekarang mengamankan dapur, mengelola dapur. Saya rasa itu, menurut keyakinan saya, itu kurang cocok, karena tugas polisi itu melindungi, mengayomi masyarakat, bukan menjadi dapur MBG. Terus mengingat di kasus-kasus sebelumnya juga kan, institusi Polri itu ada beberapa berita yang mengabarkan, mulai dari yang ini ya, bisa kalian lihat, dan juga yang satu ini. Nah, seperti itulah bagaimana tanggapannya semuanya. Dengan terrealisasinya MBG hari ini menjadikan kita semakin yakin bahwa kita berada di fase keempat yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai mulkan jabariyah atau sebagai kekuasaan yang memaksa. Kenapa? Karena kita lihat berapa banyak anggaran-anggaran yang dipangkas untuk program MBG, dan berapa banyak pejabat-pejabat pemerintahan yang memaksakan kehendaknya untuk membuka dapur-dapur MBG. Contohnya adalah Polri, dia punya hampir 1179 dapur SPPG. Belum lagi dengan kemarin ada anak DPR yang dia punya sekitar 10 atau 20 dapur SPPG. Belum lagi dengan anggota TNI dan sebagainya, yang menjadikan kita semakin yakin bahwa kita berada di fase keempat atau mulkan jabariyah, kekuasaan yang memaksa. Dan kelak mungkin mereka akan merasakan bagaimana ketika fase kelima ini akan hadir. Maka wajar kalau seandainya ada orang-orang yang menggembor-gemborkan tentang sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, mereka menolaknya. Karena ketika sistem ekonomi Islam atau sistem pemerintahan Islam itu diterapkan, maka tidak ada lagi yang sewenang-wenang dan sesuatu yang dipaksakan. Karena segala sesuatunya harus bersumber daripada syarak atau bersumber daripada syariat. Gimana? Udah mulai kerasa kan? Demokrasi udah mulai bobrok kan? Sistem sekulerisme sudah bobrok kan? Kapitalisme sudah semakin menyakiti kita kan? Entah apa korelasinya MBG dengan Polri. Polri itu harusnya menegakkan keadilan dan menjaga keamanan, menegakkan hukum, bukan untuk MBG. Polri ngurusin dapur dan melakukan MBG, saya kira, maksud saya bukan
Janganlah mengambil tugas yang bukan tugasnya. Itu menganggap pekerjaan mulia, bukan, itu di luar pekerjaannya. Berikan MBG itu kepada UMKM, pelaku bisnis dan sebagainya. Lawang tugas utamanya aja keteteran, kejahatan meningkat, penyelesaian menurun. Pemerintah sudah mengatakan harus memperkuat sinkronisasi nasional. Ini bukti kegagalan Polri menangani tugas-tugas utamanya. Laki ini kok malah ngurusin MBG. Nih data-datanya di Republik ini. Semester pertama tahun 2025 sebanyak 287.000 kasus. Meningkat 3,5%, tapi pencapaian penyelesaiannya menurun hanya 124 kasus. Atau 43,39% dari total kejadian saja yang bisa diselesaikan. Lawang tugas utamanya aja nggak berhasil, lu udah ngurusin yang bukan urusannya. Begitu. Sudah baca berita artikel ini? Polri memiliki 1147 dapur MBG, 331 unit sudah beroperasi. Targetnya 1.500 di seluruh wilayah. Pantesan puluhan ribu anak yang keracunan akibat MBG tidak ada satupun yang menjadi tersangka. Ternyata lu yang punya bisnisnya. Salam akal sehat. Jalanan nggak aman, tapi dapur steril. Dompet lu hilang, ya sabar. Yang penting dapur mereka steril. Motor lu raib, ya tunggu dulu, perut dijaga. Dompet dibiarkan punah. Mungkin sekarang prioritasnya udah beda. Bukan lagi mengamankan rakyat, tapi mengamankan citra. Karena citra nggak bisa teriak, tapi rakyat udah capek teriak. Rakyat disuruh waspada jaga barang sendiri. Sementara yang harusnya jaga rakyat lagi sibuk jadi chef bersertifikat. Sertifikat lengkap, sarung tangan lengkap. Tapi maling di jalanan juga lengkap, masih bebas keliling. Yang satu jaga dapur, yang satu jaga jalanan. Bedanya yang di jalanan nggak pernah kena inspeksi. Udah gitu aja. Hidup Prabowo, hidup perut kenyang. Ini MBG ini bukan makan bergizi gratis, tapi ini adalah makan beracun gratis. Mohon dicatat ini kepada Pak Prabowo, seluruh menteri-menterinya, ini adalah makan beracun gratis. Ini perlu dievaluasi, Pak. Dan ada total 940 lebih masa pendemo dari Agustus sampai sekarang yang kemudian saat ini masih ditangkap dan belum dibebaskan. Ini merupakan suara-suara demokrasi yang telah dimatikan. Sebagaimana diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Polri saat ini memiliki 1.179 satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, dan 18 gudang ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Dalam peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jakbar, Jumat, 13 Februari 2026, Sigit menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Wih, cok kalian bayangin, polisi yang biasanya mengejar buronan, sekarang malah sibuk mengejar takaran bumbu dapur. Selamat datang di era baru, di mana seragam coklat tidak lagi hanya bau misiu, tapi mulai wangi nasi pulen. Hai. Lebih dari 1.000 dapur MBG didirikan, bukan buat menginterogasi pelaku kejahatan, tapi buat memastikan gizi rakyat terjamin. Pertanyaannya, ini institusi keamanan atau catering raksasa? Angkanya gila-gilaan, 1.147 dapur di bawah kendali Polri. Sebuah operasi logistik raksasa yang buat kita bertanya-tanya, di tengah teriakan rakyat menuntut keadilan yang seringkali jalan di tempat, kenapa aparat malah lebih gercep nyalain kompor daripada nyelesain berkas perkara? Apa sekarang ada isu baru? Kalau kasusmu mandek, bersabarlah. Penyidiknya mungkin sedang sibuk menghitung kalori makan siang. Memberi makan itu mulia, setuju. Tapi ketika tugas penegakan hukum tersalip sama urusan dapur, ini namanya anomali. Apa kita lagi menganut doktrin keamanan berbasis gizi? Strategi baru di mana ketertiban nggak lagi dicapai lewat kepastian hukum, tapi lewat perut yang kenyang. Mungkin logikanya sederhana, rakyat nggak akan protes kalau mulutnya lagi mengunyah. Kita butuh dapur rakyat mengepul, tapi kita lebih butuh api integritas polisi menyala buat bakar abis mafia. Jangan sampai api di dapur MBG nyala biru sempurna, sementara api keberanian memberantas korupsi justru meredup. Ingat, rakyat gak cuma butuh kenyang, rakyat butuh rasa aman.
Dan rasa aman gak datang dari nasi kotak, tapi dari hukum yang tegak lurus tanpa pandang bulu. Jadi Pak Polisi, hari ini menunya apa? Keadilan atau cuma nasi putih? Polri memiliki 1147 dapur MBG, targetkan 1500 dapur di seluruh Indonesia. Cemana menurut kalian, polisi cocok nggak ngurusin dapur MBG ini? Nggak main-main loh, polisi punya 1147 dapur MBG, cobalah. Sudah baca berita artikel ini? Polri memiliki 1147 dapur MBG, 331 unit sudah beroperasi, targetnya 1500 di seluruh wilayah. Pantesan puluhan ribu anak yang keracunan akibat MBG tidak ada satupun yang menjadi tersangka. Perbedaan keracunan MBG di Cina dan Indonesia. Di Cina, 247 anak TK di Provinsi Gansu mengalami keracunan usai menyantap makanan yang disediakan oleh pihak sekolah. Setelah diselidiki, koki dan kepala sekolah memasukkan pewarna industri untuk membuat tampilan makanan lebih menarik. Di hari yang sama, 6 orang langsung ditangkap. Puluhan pejabat juga turut diselidiki karena terbukti melakukan tindakan suap dan juga pemalsuan tes medis. Sementara di Indonesia, sudah ada 7.000 kasus keracunan MBG. Apakah sudah ada yang diperiksa? Apakah sudah ada yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara? Jika sudah ada, tulis di kolom komentar. Karena justru yang saya dengar, 7.000 kasus keracunan MBG dianggap hanya 0,00017% oleh pemerintah. Mungkin karena cuma 0,00017% pemerintah menganggap kasus ini belum layak untuk diinvestigasi apalagi untuk diadili. Sungguh disayangkan ketika anak-anak generasi penerus bangsa dijadikan kelinci percobaan untuk melihat seberapa bagus dan tepat sasaran janji kampanye dilaksanakan. Jangan biarkan mereka menjadi korban dari program yang seharusnya melindungi mereka. Polri kini sibuk ngurus MBG. Dengan itu, tagline baru kini diperkenalkan. Polri melindungi, mengayomi, dan Polri menghitung kalori. Jadi Polri mendadak jadi ahli gizi sekarang. Kalian sudah baca berita artikel ini? BGN melarang komplain dan memviralkan soal makan yang telah diberikan. Katanya kita harus terima apa adanya, harus banyak-banyak bersyukur. Kita pengelola memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Katanya sih seperti itu. Ini BGN kenapa kok bisa anti kritik begini ya? Katanya dulu nggak apa-apa dikritik, dikasih saran. Tapi giliran dikritik oleh masyarakat kok malah ngancam-ngancam, melarang komplain. Terus katanya kita harus terima apa adanya. Lah, Bu, MBG itu adalah makanan bergizi gratis. Ibu tahu nggak yang namanya bergizi? Makanan bergizi. Kalau kita dulu tahu bahwa makanan bergizi itu adalah 4 sehat 5 sempurna, Bu. Nah, Ibu lihat deh, menu yang disajikan oleh MBG apakah sudah memenuhi standar kriteria makanan bergizi? Justru yang disediakan adalah menu apa adanya, bahkan menu yang sudah basi. Apakah rela orang tua memberikan makanan basi kepada anaknya? Nggak mungkin, Bu. Bukan masalah tidak bersyukur, Bu. Orang tua tanpa MBG pun dari dulu sudah mampu memberikan makanan bergizi kepada anaknya. Apalagi orang tua suka wanti-wanti nggak boleh jajan sembarangan segala macam. Ya ini kok membanggakan MBG terus. Seolah-olah Indonesia ini para siswanya kelaparan. Rakyatnya pada susah semua, nggak bisa makan. Harusnya kalau ada komplain dan kritikan dari masyarakat, BGN atau dapur MBG-nya bisa berbenah, memperbaiki, mengevaluasi apa yang salah. Bukan malah mengancam, tidak diterima dikritik. Ya gimana mau memperbaiki kalau menunya kayak gitu-gitu terus. Masyarakat mengkritisi, memviralkan supaya ada perbaikan dari menu MBG-nya. Bukan menyalahkan. Harusnya BGN pusat membuat aturan yang lebih detail. Jika ditemukan dapur-dapur MBG yang nakal, memberikan menu yang tidak sesuai, apalagi menu MBG yang basi, kalau bisa itu dapur MBG-nya ditutup dan juga dicabut izinnya.
Jadi seperti itu, biar tidak ada pengulangan terus kasus-kasus MBG. Ini malah seolah-olah dibiarkan ketika ada kasus MBG, baik dari menu apa adanya, tidak sesuai dengan anggaran, ada menu basi, ini dibiarkan gitu. Atau memang jangan-jangan dari atasannya, dari pusatnya sampai ke bawahnya memang tukang sunat anggaran MBG. Selama menu MBG-nya tidak sesuai, basi, dan anggarannya dikorupsi, jangan harap rakyat Indonesia akan diam. Semakin Anda mengintimidasi rakyat agar tidak bersuara, maka rakyat akan semakin maju untuk bersuara dan memviralkan. Suara rakyat adalah suara kemenangan. Kalian BGN jangan coba-coba mengancam kami rakyat Indonesia. Salam akal sehat. Demikianlah saudaraku semuanya berita-berita yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk menjadikan wawasan kita, edukasi, menjadikan pengetahuan kita agar kita mengetahui berita yang terjadi di negeri ini. Ya, kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Minta dukungannya dengan ikhlas untuk channel Pabrik News dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar channel ini tetap bisa eksis menayangkan berita-berita yang bermanfaat. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.